Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Asa ini mau perang lawan si Yerobeam. Sebetulnya peperangan itu adalah hal yang lumrah nanti kalau kita baca ceritanya terus antara saudara ini ya, utara dan selatan. Ini bersaudara tapi kok berantem terus gitu terus ya. Ya sebetulnya karena masalah yang sederhana tapi membawa pengaruh yang hebat oleh karena mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau orang lupa Tuhan, saudara pun akan jadi musuh nih. Jadi kadang-kadang kita berpikir sih, faktornya itu faktor X-nya itu dari luar. Ternyata dari diri sendiri loh. Terkadang kita nggak sadar kita sendiri yang menghalangi orang untuk datang pada Kristus, atau keamanan dan ketidaksejahteraan itu ternyata akibat dari saya dan keluarga saya. Jadi Asa melakukan hal yang penting sekali. Kebangunan rohani itu dimulaikan dari dalam rumah dulu. Login lagi kita ke Facebook, What's on your mind? Teman-teman, apa kabar? Kita balik ke episode yang baru. Kita mau sapa dulu Pendeta Dedi Kurniawan. Halo Pendeta. Halo, Shalom. Shalom. Udah lama di Pendeta, kita berdua ketemu. Long time no see. Oleh karena itu kita mau update dulu aja teman-teman ya. Okay. Apa sih kira-kira status yang pengen kita posting di Facebook kita akhir-akhir ini ya kan? Betul. Pendeta, ada nggak isu-isu di sosmed yang lagi diperhatiin akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini selain kasus yang lagi yang lagi ramai di institusi negara kita ya. Betul. Kemudian viralnya pesta kemerdekaan kemarin, perayaan kan udah 2 tahun tuh nggak pernah nonton, akhirnya nonton lagi. Ada lagi Istana Merdeka. Ada serunya gitu. Iya betul. Nonton flashback. Nice ya. Gitu. Aku 17 Agustus nge-MC pernikahan Oh gitu? Jadi pas jam 10.00 nih bingung nih mau mengheningkan cipta atau gimana ya. Kita di depan altar ya, tapi dalam hati, dalam rangka kemerdekaan ini juga suatu pesta yang patut dirayakan juga. Itu merdeka dari status lajang. Ya bersyukurlah yang menikah kemarin ya. Teman-teman yang belum ada rencana mau nikah ya nanti kita doakan di Facebook, nambahin temen gitu ya. Betul. Teman rohani sama teman sosial juga boleh. Nah Pendeta, kita udah setahun ya nggak ketemu. Setahun. Aku udah lulus Pendeta. Udah lulus ya. Puji Tuhan. Anak kuliah pandemi tuh nyata nggak nyata gimana gitu ya. Tapi nggak tersinggung kan dibilang sarjana ini kan online. Sarjana online enggak sih? Karena defense-nya juga online. Deg-degan juga ya. Nilainya juga fair sih aku rasa. Kan gurunya tahu lah ya kita punya effort seperti apa. Yang penting kan impact setelah itu apa yang Evi lakukan ke dunia yang Evi akan jalani kan. Betul. Impactnya berpengaruh nggak sama kehidupan orang lain. Jadi kalau misalnya dalam sosial kita ada Facebook gitu ya. Aku lagi belajar LinkedIn nih Pendeta. Oh gitu. Kira-kira apa ya yang bisa diambil dan digunakan dalam LinkedIn? Kira-kira kok pastor perlu LinkedIn juga nggak ya? Aduh, perlu nggak ya? Hope Channel ini promosinya udah ini banget loh. Iya. Pernah waktu itu jalan ke satu tempat, kita bikin pelayanan dengan jemaat. Ada ibu-ibu dari pedalaman yang tahu, ini kayaknya pendeta yang di ini ya. Wow. Oh iya, sebesar itu sebetulnya impactnya. Jadi mikir lagi, hati-hati Hati-hati. kemana-mana. Pikir nggak tahu, orang nggak kenal nih, ternyata orang tahu gitu. Kenal. Padahal udah pakai masker, udah itu mungkin ya. Tapi beberapa waktu memang Iya, itu pengalamanku juga tuh waktu minggu lalu ada pemotivasi yang sekolah sahabat. Karena aku kan koordinator sekolah sahabat di jemaat. Jadi pas salaman selamat sahabat langsung sebut nama gitu, selamat sahabat Ivy. Aku kan dalam hati ini om siapa ya, tante siapa, takut dibilang sombong karena kita lupa. Tapi ternyata dia bilang, aduh saya suka ngikutin sekolah sahabat atau diskusi, ataupun pernah lihat di Facebook kali gitu kayaknya. Jadi puji Tuhan, jadi salam kenal om gitu. Terus dukung ya om, kalau ada feedback atau apa kasih tahu aja gitu biar meningkat. Walaupun kadang-kadang ada teman-teman yang kusil nih.
mencari jati diri sih di Facebook, di Facebook terus Di gitu kan. Facebook terus. Muncul mulu. Ya ini bagian dari pelayanan, nggak apa-apa lah kamu bilang gitu. Apa yang penting munculnya di Facebook teman-teman, jangan di sosmed yang lain. Jadi bentar lagi kita mau belajar satu karakter yang aku rasa bertepatan sama isu kenegaraan yang tadi pendeta bilang ya. Ini ada kekuasaan, kepemimpinan gitu ya. Betul, kita mau bahas satu raja nih teman-teman. Tapi masalahnya di Alkitab raja tuh kan bejibun gitu. Bener. Jadi satu ini pendeta Dedi udah pilih, nanti kita mau bahas lagi. Tapi kira-kira pendeta ada alasan tertentu nggak? Kenapa mau bahas yang ini? Karena begini, arti namanya bagus. Dan sepertinya pada awal masa memerintah dia melakukan apa yang seharusnya seorang raja memang lakukan, apalagi seorang raja yang takut akan Tuhan. Tapi sayangnya di akhir kehidupannya nasib hidupnya berbanding terbalik dengan namanya yang sangat bagus. Jadi from hero to zero. Iya. Ada istilahnya gitu ya. Oke, teman-teman kalau gitu stay tune terus. Kita akan lihat karakter ini, semoga bisa jadi teman kita di Facebook dan kita akan pelajari dari kehidupannya. Sampai nanti. Balik lagi di Facebook, What's on your mind? Teman-teman, tadi udah dikasih satu kisi-kisi ya. Raja ini awalnya bagus, tapi akhir-akhirnya dia menurun. Apa alasannya gitu ya? Apakah karena semangat biasanya di awal itu masih tinggi-tingginya gitu ya? Atau sebenarnya dia, kalau yang aku tahu ya dari buku Tawarik, mungkin sebelum kita bahas karakternya, pendeta ada tips nggak nih teman-teman? Ngaku deh kalau baca buku 2 Tawarik itu beneran dibaca gitu, atau judulnya aja tuh skip aja tuh ceritanya kan? Karena orang mikir kayak rajanya sama yang di raja-raja gitu ya, ada lagi di Tawarik. Ada tips nggak pendeta gimana caranya belajar baca Tawarik tuh lebih ngena gitu? Oke. Di jemaat di mana kami mengembalakan ada program namanya Pendeta Menyapa. Itu adalah program di mana kami bikin renungan pagi terus setiap hari. Ada 2 versi, satu versi kehidupan sehari-hari yang dilihat dari apa yang biasa kita lakukan dan kita temui, dan yang sesi bergantian adalah sesi pendalaman Alkitab dari pasal per pasal kita bahas. Nah, waktu aku dapat bagian yang pasal per pasal itu adalah salah satu tantangan, Vi. Seperti tadi Evi sampaikan. Harus berseri gitu kan? Berseri. Kadang-kadang satu pasal itu bisa jadi beberapa topik. Bisa pagi ini, berikutnya lagi, jadi berikutnya lagi. Bisa jadi 3 atau 4 hari. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita udah baca cerita yang ini, profil Ivy misalnya di satu raja-raja, terus kita temukan lagi di kitab Tawarik. Aduh, apalagi yang harus dibahas nih? Profilnya sama, ceritanya juga sama. Tapi ini uniknya Alkitab ya. Dan uniknya penulis Alkitab yang menulis kembali kitab sejarah bangsanya dari pengalaman raja-raja yang memimpin kehidupannya. Aku pikir nggak kebetulan inspirasi sorga menguasai pikiran mereka sehingga mereka menulis kembali bagian dari sejarah-sejarah itu. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang tidak ditulis dalam kitab raja-raja. Ketika menulis semua profil raja, itu ditulis di kitab Tawarik. Beberapa detail rinci bahkan itu ditulis di kitab Tawarik yang luput ditulis oleh penulis 1 atau 2 raja-raja. Jadi kalau membaca, sandingkan. Jadi buka bagian kitab tersebut. Nah, Alkitab kita kan udah modern nih. Kalau kita baca bagian pasal ini, biasanya ada beberapa notes kecil, gitu referensi, rujukan. Oh, kamu baca nih di kitab yang ini. Oh, raja ini. Oh iya ya begini ya. Dan biasanya di kitab raja-raja memang ditulis by kronologikal. Jadi oh ini kronologi. Oh, sementara di Tawarik mungkin sesuai dengan dicampur gitu, disandingkan dengan kalau selatan jadi ini, utara lagi ini nih. Kalau utara lagi ini, selatan lagi ini nih. Itu uniknya. Dan bayangkan seolah-olah kita ada di dalam cerita. Sehingga kita akan menikmati cerita. Memang tidak semua orang suka cerita tentang kerajaan, sejarah gitu. Tapi itu bagian penting yang tidak bisa kita lupakan. Sejarah memang sudah terjadi di masa yang lalu. Tapi beberapa bagian dari sejarah, peristiwa-peristiwa
perlu kita pelajari dan kenang, karena itu pengalaman yang indah untuk menghadapi hari depan yang kita masih belum tahu apa yang akan terjadi. Benar. Jadi aku juga waktu baca buku Tawarik, aku baca komentarnya pendeta. Karena Wah, aku yakin, terbiasa ini. Aku yakin, karena kalau aku langsung ke Alkitabnya bakal lost nih, gitu kan ya. Lost, maksudnya hilang dalam arti waktu atau dalam arti karakter atau ceritanya gitu yang pendeta bilang ya. Tapi karena ada bacaan pendukungnya, gitu, jadi lebih mengerti, dan oleh karena itu pace-nya harus pelan yang kayak pendeta bilang, satu pasal satu hari itu aja aku kalau baca pagi-pagi udah bisa 45 menit sendiri kali gitu kan ya, harus direnungkan juga. Jadi teman-teman kalau baca Alkitab pelan-pelan aja ya, dan percaya Vi, walaupun Ivy udah baca nih bagian pasal ini, nanti kan waktu ke Tawarik ceritanya sama, pasti akan menemukan beberapa hal yang lain walaupun profilnya sama gitu, tokohnya sama. Ada hal lain, ada kebenaran baru lagi yang kita ungkapkan sama kita tentang tokoh yang kita sudah bahas sebelumnya. Benar, apalagi penulisan Tawarik sama Raja-Raja itu ditujukan bagi bangsa umat-umat Tuhan yang udah terpecah di Babylon dan lain-lain ya kan. Mereka lupa jati dirinya gitu. Nenek moyang saya ngapain gitu ya sampai nasib saya kayak gini gitu. Penting kan? Betul. Ya itu sama kayak kita sekarang menikmati 77 tahun kemerdekaan. Ada berapa banyak sekarang orang-orang di generasi sekarang yang masih sadar dan aware tentang perjalanan pengalaman sejarah bangsanya, nenek moyangnya untuk merebut kemerdekaan. Para pejuang ya. Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh Raja Asa. Jadi karakter Raja Asa ya. Mungkin dia pikir, aduh kenapa sih saya dapat kepemimpinan udah bobrok duluan nih gitu. PR banyak banget gitu kan ya. Jadi untuk melihat kenapa sampai bobrok dan lain-lain, mungkin kita flashback dulu ke bapaknya kali ya pendeta ya. Boleh pendeta masuk ke situ, siapa bapaknya, keadaannya gimana sih negara itu? Kita udah langsung kasih tahu Asa orangnya ya. Iya, Raja Asa. Langsung ya teman-teman. Thank you Vi. 1 Raja-Raja 15, 2 Tawarik pasal 13. Ini PR buat teman-teman untuk baca di rumah nanti. Kalau baca habis waktu kita. 2 pasal ini mencatat tadi kan kata Ivy, ini 2 pasal yang berbeda tapi ceritanya sama. Jadi kalau kita menghubungkan 2 pasal ini, kita akan dapati cerita yang bagus banget nih. Ini akhir sepak terjang dari Jerobeam. Raja di utara. Betul, Raja di utara. Nah, Abiam, bapaknya si Asa ini mau perang lawan si Jerobeam. Sebetulnya peperangan itu adalah hal yang lumrah nanti kalau kita baca ceritanya terus antara saudara ini ya, utara dan selatan. Ini bersaudara tapi kok berantem terus gitu terus. Ya sebetulnya karena masalah yang sederhana tapi membawa pengaruh yang hebat karena mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau orang lupa Tuhan, saudara pun akan jadi musuh. Akarnya itu cuma satu sebenarnya benar. Tapi merembetnya kemana-mana. Iya, coba aja deh lupa sama Tuhan. Semua dilupain, bahkan orang tua sendiri dilupakan. Gak usah muluk-muluk kali ya, maksudnya kalau kita lagi nggak deket sama Tuhan, di rumah juga keadaannya kerasa kan. Betul. Hal simple jadi bikin marah semuanya. Itu dia. Jadi hari itu Bukit Zemaraim itu jadi saksi tentang klimaks cerita. Ini harusnya jadi klimaks cerita nih dari si Abiam, bapaknya si Asa. Karena di atas bukit itu si Abiam teriak dengan keras sama Jerobeam, mending kita nggak usah perang, mending kamu pulang deh. Kamu tahu kan di negaramu, di bangsamu, kamu udah nggak menghargai Tuhan. Semua nabi-nabi, semua imam-imam, orang Lewi kamu usir semua. Kamu nggak menghargai Tuhan, kamu pasti kalah. Kalau kita mungkin yang panas hati mendengar kalimat begini makin panas gitu. Nggak suka lah. Jadi mungkin Jerobeam waktu itu lagi panas hati gitu. Ih, lu ngina gua lo, lu nggak ngaca. Berapa jumlah pasukan lo? Lebih banyak Jerobeam. Jauh banget gitu. Jadi bayangkan 400.000 orang pilihan harus melawan 800.000 orang pilihan. Double. Setengahnya gitu. Jadi ini hal yang nggak mungkin terjadi. Jadi Jerobeam juga pikir kayak mengada-ngada deh. Banyak cincong kan. Jadi kayak mending nggak usah khotbah gitu kan. Nggak usah khotbah, mending kita duel aja gimana gitu. Tapi Abiam bukan apa ya? Bukan juga mau jumawa bahwa gua kecil, gua bisa ngalahin ini gitu. Tapi dia menyampaikan pesan yang serius gitu. Bahwa dia bersama dengan Tuhan. Jadi karena dia tahu juga posisinya sulit. Dan dia nggak mau ada peperangan waktu itu, jadi dia dengan bangsanya berteriak sama Tuhan. Doanya bagus loh, dia minta tolong sama Tuhan. Waktu dia menyadari peperangan nggak bisa lagi dihindari,
Begitu Abiam tahu bahwa ternyata pasukan Jerobeam sudah mengepung Bukit Zemaraim, Vi, kalau udah dikepung kayak begitu mau ngapain lagi, Vi? Udah siap mati aja. Siap mati. Makanya Abiam berteriak sama Tuhan. Iya. Tapi hebatnya adalah peperangan itu dimenangkan oleh Abiam. 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 Kalau ada kemenangan kayak begitu, Vi, Iya. cerita kemenangannya hebat sekali. Dicatat nggak di buku sejarah? Catat dong. Catat. Iya. Dan itu yang aku baca bedanya raja-raja dan Tawarik. Kalau di raja-raja kejelekan rajanya dikasih tahu, Yeah. kayak Daud dosanya apa aja. Tapi kalau di Tawarik teman-teman itu pencapaiannya aja. Betul. Gitu. Untuk Kemenangan satu demi maksud yang kemenangan. tertentu gitu kan ya. Betul. Nah jadi apa efek peristiwa itu ke Jadi kalau anaknya? Asa tahu cerita kemenangan itu, Iya. kemudian tampuk kepemimpinan itu diserahkan kepadanya, harusnya Asa tuh pede untuk memimpin ya. bangsanya, bahwa Iya. oh ada riwayat yang bagus nih dari bokap dulu Mm-mm. waktu bokap berserah sama Tuhan gitu ya. Iya. Sebelum bokap murtad nih ya. Ternyata bisa loh. Bahkan dengan situasi dan kondisi yang seharusnya nggak bisa, tapi itu bisa bersama dengan Tuhan. Emang confidence atau kepercayaan diri kita dalam hidup ya, itu datang ketika kita melihat pencapaian yang Betul. sebelumnya. Tapi di sisi yang lain, Vi, kita nggak bisa lupa bahwa bapaknya murtad, sekarang anaknya naik tahta. Iya. Orang-orang pasti kan akan, ini kalau bikin survei ya, mungkin dari semua partai politik nanti akan, ini. Terus nanti dari media-media akan bikin persentase kan, berapa besar persentase anak ini akan sukses seperti bapaknya, atau mau lebih kepada cerita murtad bapaknya. Betul. Jadi pertanyaannya sekarang, apa pilihannya Asa gitu ya? Mau ikut bapaknya yang baik atau dia punya pilihan yang lain? Apakah itu di awalnya atau nanti ya? Kita akan lihat sama-sama. Tetap di Facebook. Masih di Facebook, What's on your mind? Teman-teman, kira-kira kalau jadi Raja Asa, apa yang ada di pikiran kita ya? Udah dapat tanggung jawab yang gede, Ya. tapi kacau gitu ya, karena walaupun ayahnya melakukan hal yang besar di tangan Tuhan, tapi tetap ada sisa-sisa dosa gitu ya, yang di luar kendalinya Raja Abiam waktu itu. Jadi kalau zaman dulu nggak ada kampanye gitu kan ya, bangsa juga nggak bisa milih mau raja yang mana, biasanya selalu turun ke anaknya raja gitu ya. Jadi yang mereka mau lihat apa sih first move-nya gitu, apa tindakan pertama raja ini, kira-kira dari situ mereka bisa ngelihat di masa depan mereka aman atau enggak ya. Betul Jadi sekali. apa yang Asa mau persiapkan nih pendeta? Menjawab pertanyaan itu, aku ingat pengalaman dulu waktu Iya. di kampus masih kuliah kan, kita bikin KKN nih di salah satu kampung, nggak perlu disebut kampungnya ya. Kita bikin KKN di kampung itu, terus tidak jauh dari tempat itu ada satu kampung yang terkenal serem gitu. Orang-orang takut mau lewat kampung itu. Horor atau gimana? Horornya adalah banyak orang-orang yang sering berantem di kampung itu. Ini orang beneran horornya ya. Jadi nanti kalau mau melawat, kalau udah jam segini nggak usah lewat situ ya, udah lewat sana. Jadi kayak kenapa? Udahlah nggak usah lewat gitu. Dan memang benar kalau mereka berantem, luar biasa. Semua hal mereka lakukan, bahkan senjata-senjata tajam itu dibawa semua sama mereka. Jadi keamanan, ketenangan benar-benar nggak bisa dirasakan di situ. Nah, gambaran itu aku coba untuk bayangkan, wah, aku yang tahu tempat kayak gitu udah kayak serem banget mau ke sana. Tapi yang terjadi waktu itu, yang dialami oleh Asa di 2 Tawarik 15 ayat 5 sampai 6. Ivy mungkin boleh tolong kita baca. 2 Tawarik 5 ayat 15 ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tantangan besar ya. Iya. Gimana mau travel, Vi? Gimana mau sejahtera dan merasakan nikmat hidup di bawah kepemimpinan Asa kalau situasinya kayak begini. Tapi itulah Asa ya, namanya aja Asa, artinya healer, penyembuh. Dia harus bikin sembuh ini situasi ini.
Tapi si penyembuh ini tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya pesan yang tadi itu datang dari Nabi siapa, Pi? Azaria. Dari Nabi siapa? Azaria bin Oded. Azaria bin Oded. Azaria itu artinya God help. Tuhan yang menolong. Jadi Asa akan bisa menyembuhkan situasi yang pelik saat itu apabila dia benar-benar meminta tolong sama Tuhan. Ini indahnya ya, hidup sama Tuhan ya. Amin. Dalam segala situasi, setiap raja-raja yang ada muncul, coba perhatikan, selalu ada penasehat rohani yang Tuhan hadirkan untuk memberikan nasihat-nasihat sama mereka. Dan anehnya setiap nama-nama penasehat rohani itu cocok untuk setiap situasi yang mereka sedang. Benar ya, kayak misalnya siapa tuh Daniel gitu kan ya, itu Nabi Daniel ya, emang saat itu perlu apa itu? Betul, God is my judge. Jadi kalau kamu Nebukadnezar mau bijaksana, kamu harus minta tolong sama Tuhan yang memang lebih bijaksana dari semua raja-raja di atas bumi. Melalui hidup Daniel kamu akan dapat kebijaksanaan tersebut. Jadi dalam segala situasi Tuhan selalu memberikan petunjuk melalui nabi-nabinya. Nah, ini kuncinya nih. Asa nggak tersinggung. Dan Asa tahu cerita tadi kan, cerita bapaknya kan, kalau memang aku benar-benar mau keadaan di negaraku ini baik, seperti kisah lalu bapakku lakukan, aku harus turut nabi ini. Dan benar, dia melakukan itu. Jadi dia bikin kebangunan rohani di Jehoiada. Betul. Ya teman-teman, kita mulai berpikir ya, merenung gitu ya. Selain kita dengar ceritanya Raja Asa, kira-kira dalam kehidupan kita apa sih kekacauan yang ada? Bisa saja kekacauan itu bukan karena tindakan kita, pendeta, misalnya ya. Saya lahir di keluarga, emang udah kacau dari dulunya gitu ya. Waktu saya masih kecil, orang tua berpisah, kan bukan salah saya gitu ya. Tapi saya harus beresin nih, ini mess ini, kekotoran ini gitu ya. Ataupun masuk ke kantor, anak muda biasanya diharapkan untuk melakukan perubahan. Tapi kalau perubahannya dari sananya udah terlalu susah gitu ya, terlalu kotor gitu, misalnya generasi tua punya korupsi dan lain-lain, apa yang bisa saya buat ya Tuhan? Kadang orang mengeluh, menyerah, nggak berani maju duluan. Tapi kita belajar dari Asa, pertama itu cari Tuhan, rohani dulu yang dikuatkan ya. Kadang orang berpikir kekuatan fisik itu jauh lebih penting daripada kekuatan Tuhan. Karena by experience, apa yang dialami sama apa istilahnya, raja-raja sebelumnya, kekuatan fisik nggak jauh lebih penting daripada kekuatan rohani. Justru saat kekuatan fisik mereka lemah, memang nggak bisa melawan yang jumlahnya lebih besar, akhirnya doa yang dipikir orang itu terlalu simple untuk dilakukan, justru itu bisa membuat mereka menang melawan hal-hal yang tidak sanggup mereka kalahkan dengan kekuatan fisik. Betul. Ini pelajaran baik buat aku pribadi, pendeta ya. Sebagai orang yang, aku kan bukan visionary, bukan orang yang apa sih? Kalau leaders biasanya mereka punya sih gambaran panjang ke depan gitu ya. Aku orang lapangan, pendeta, pengen langsung kerjain solusinya apa gitu kan ya, orang teknis. Tapi kadang first move itu bukan semerta-merta tindakan gitu ya, harus mulai dari dalam. Iya, benar tapi itu susah dilakukan, pendeta, karena sekali. Kita pengen lihat hasil cepat. Benar sekali, itu susah sekali. Makanya setiap nasihat yang datang sama kita, walaupun mungkin sepertinya nasihat itu bertolak belakang dengan apa yang situasi yang sedang kita alami, kita harus percaya bahwa di momen-momen tertentu Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang tertentu dan orang tersebut. Walaupun mungkin orang itu bukan bagian dari umat Tuhan ya. Benar-benar. Kita juga belajar di sekolah sahabat ya kan ya. Kadang susah melihat Tuhan di segala penderitaan kita. Betul sekali. Tapi kadang orang-orang itu Tuhan tempatkan supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Bukan saja orang-orang. Pernah ingat nggak, Vi? Waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, Yesus bilang begini, kamu lihat burung-burung yang terbang itu. Lihat burung aja. Kamu lihat bunga bakung itu yang tidak memintal. Salomo aja bajunya nggak jauh lebih indah ya. Tuhan bisa menggunakan segala cara untuk membuat kita akhirnya percaya dan mengerti jalan Tuhan lebih baik daripada jalan pemikiran kita. Dan kalau kita bergantung berserah sama Dia, Tuhan akan bisa buat situasi yang nggak baik itu jadi baik. Amin. Jadi balik ke Raja Asa, tadi pertanyaanku first move-nya apa? Ternyata bukan move banget ya, karena dia lebih merenung terlebih dahulu sebelum dia melakukan tindakan yang nyata. Oke, Vi. First move-nya tadi kan, dia dengar itu firman yang datang dari Tuhan melalui Azaria, karena dia tahu melalui firman ini akan datang pertolongan Tuhan.
Jadi dia bikin kebangunan rohani. Kebangunan rohaninya nggak main-main. Ini wah ekstrim ini, brutal banget kalau orang bilang gitu. Dia hancurkan bisnis paling penting ya waktu itu ya. Bisnis yang dan kalau ini kalau dilakukan itu ya, ini akan justru mungkin akan menimbulkan banyak pemberontakan karena mereka nggak senang. Atau ini turun ekonomi. Ini kan istilahnya kesenangan banyak orang nih. Pelacuran dihancurkan. Penyembahan berhala yang diikuti dengan praktik pelacuran dihancurkan. Bahkan omanya sendiri ya, ibu surinya, neneknya sendiri si Mika, dia bikin patung sesembahan dihancurkan. Jadi nggak peduli sama neneknya sendiri. Dipecat itu neneknya dari jabatan ibu suri. Karena mungkin dia merasa ternyata yang menghalang-halangi kesejahteraan dan keamanan di negara adalah keluarga sendiri. Susah loh itu. Melawan keluarga siapa yang bisa bertahan. Jadi kadang-kadang kita berpikir faktornya itu faktor X-nya itu dari luar. Ternyata dari diri sendiri loh. Terkadang kita nggak sadar kita sendiri yang menghalangi orang untuk datang pada Kristus atau keamanan dan ketidaksejahteraan itu ternyata akibat dari saya dan keluarga saya. Jadi asa melakukan hal yang penting sekali. Kebangunan rohani itu dimulaikan dari dalam rumahnya dulu. Baru kemudian diajak semua bangsa. Setelah semua keluarganya dibenerin, semua bangsa dibenerin, efeknya, hasilnya. Ayat 19, Pi. Ayat 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ngeri. Wow. Aman kan? Udah bisa jalan kemana-mana. Yoi. Nggak ada lagi ketakutan. Nggak ada lagi. Tapi yang menarik ya, orang mungkin akan feel amazed kayak, wow, 35 tahun pemerintahannya. Kenapa kita nggak bertanya gitu? Kenapa nggak seumur hidupnya? Kenapa hanya sampai 35 tahun kehidupannya? Apa yang terjadi setelah 35 tahun masa? Itu dia tuh berikutnya. Tapi mungkin sebelum ke situ pendeta aku ada pertanyaan ya. Mungkin kan kalau Asa keluarganya penyembah berhala, jadi perubahannya juga harus seradikal itu. Tapi kalau misalnya untuk keluarga kita sendiri yang udah tahu Tuhan, sama-sama pergi ke gereja, kalau ada mau perubahan yang saya lakukan dari kebangunan rohani saya pribadi, misalnya kayak aku waktu ke Australia dapat pencerahan lah gitu, ternyata tuh beriman kepada Tuhan tuh kayak gini, beda ya sama tradisi yang diajarkan keluarga saya gitu. Itu gimana approach-nya pendeta enaknya ya? Apakah harus radikal nanti jadi berantem semua keluarga atau prinsipnya lah ya, at least apa sih namanya, modifikasi atau relevansi apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Orang Kristen sejati itu adalah orang yang menyenangkan. Makanya banyak orang senang sama Yesus. Amin. Seradikal-radikalnya Yesus radikal loh. Iya. Dibenci orang ya. Tapi kan yang membenci dia adalah orang yang sebetulnya tidak memahami seutuhnya tentang Allah, tentang kitab suci kan. Jadi seorang Kristen sejati ketika dia melihat contoh orang lain yang hidupnya juga sama seperti kehidupan Kristus, nggak akan jadi masalah buat mereka. Yang jadi masalah adalah hidupnya itu jadi teguran buat gua nggak mau berubah. Jadi resah gitu, jadi harusnya kita bisa belajar banyak dari kehidupan orang ini, tapi kita jadikan orang ini jadi pembanding kayak enggak salah ya. Pelan-pelan Vi, pelan-pelan. Justru ketika Ivy menunjukkan atau teman-teman kita semua menunjukkan ini kehidupan kekristenan yang benar, yang sejati. Happy, hidup kita happy, kita nggak menghakimi orang lain. Justru pengaruh hidup kita jadi berkat bagi kehidupan orang lain. Orang lain pasti akan senang dan menerima. Gitu bahkan kehidupan yang Ivy hidupkan akan diikuti. Kenapa? Karena mereka lihat bukan Ivy, tapi Kristus yang dihidupkan dalam kehidupan. Amin. Ini satu inspirasi buat KKR, kebangunan rohani di jemaat-jemaat ya. Betul. Emang bukan tentang khotbah doang. Iya, dari keluarga jadi jemaat sekarang ya. Bahwa kebangunan rohani itu bukan khotbah aja pendeta ya. Tapi harus dilihat lifestyle yang berubah, karena yang memenangkan gitu. Rumah tangga yang kuat itu gereja yang kuat. Amin. Kenapa? Karena banyak masalah di gereja datang dari keluarga. Percayalah. Karena keluarga kan isinya orang-orang di dalam rumah. Iya. Jadi kalau sekasur saya udah damai dulu, rumah saya udah damai, gereja tuh rasanya penuh kedamaian juga. Kayak ada satu buku yang ditulis sama seorang penulis rohani, namanya Ellen Gold Harmon. Dia tulis buku rumah tangga. Dia bilang begini, jauh sebelum kita bisa merasakan sorga yang di sana tuh,
kita harus rasakan dulu surga yang di rumah. Gimana kita merasakan surga di sana kalau di rumah itu neraka gitu. Jadi nggak bisa. Jadi asa, ingat tadi arti namanya healer. Jadi sekarang asa sukses benar-benar menyembuhkan dosa, luka akibat dosa, rohani yang tadinya diwariskan. Dosa nggak diwaris, maksudnya warisan pemberontakan yang ditinggalkan sama bapaknya, ayahnya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya pendeta, kita mau masuk ke, jadi gimana ceritanya dari orang yang udah spiritually high gitu ya, tinggi rohaninya, pengalaman bersama Tuhan yang banyak, kok bisa jatuh? Awalnya aja dulu pendeta. Kita nggak bisa menjadikan pengalaman kehidupan yang lalu itu sebagai apa istilahnya, batu tapak kita untuk terus terus melangkah. Ada saatnya di mana pengalaman itu akan dikempas, kropos, kering. Jadi kita harus terus mencari pengalaman yang baru. Walaupun kita tidak bisa melupakan pengalaman yang lalu ya. Betul. Tapi itu jadi pedoman bagi kita bahwa kalau saya menang yang lalu, saya akan menang. Jadi kebergantungan terus kepada Tuhan untuk menikmati pengalaman iman yang baru terus-menerus setiap hari, itu yang bisa bikin terus kuat. Jadi konsistensi ini yang dipertanyakan dari Asa ya. Betul. Dan kita mau lihat apa sih peristiwa-peristiwa yang bikin dia goyah gitu. Padahal yang lalunya udah bagus, tapi sekarang goyah lagi. Kita mau lihat ya pendeta ya. Teman-teman tetap di Facebook. Login lagi ke Facebook, what's on your mind? Teman-teman, kira-kira kalau kita melihat kehidupan ke belakang ya, pengalaman rohani bersama Tuhan ternyata tidak menjamin keimanan kita akan terus kuat ke depannya. Karena seperti yang tadi kita lihat di Raja Asa, walaupun dikasih banyak, itulah uniknya Tuhan dalam hidup ya, ada aja kejadian gitu ya. Betul. Waktu di SMP sih berhasil kok gitu ya, temen kasih makanan suruh coba apa gitu, enggak gitu ya. Tapi sekarang udah gede, mikir nih, aduh kalau ditolak nggak bisa jadi bisnis partnernya aja, kan? Betul. Jadi udah mulai akhirnya bukan kompromi juga sih, buka satu-satu channel gitu ya untuk coba dan lain-lain. Jadi kompromi juga sih ya. Jadi katanya konsistensi ini gitu ya, kita udah tahu, nggak usah dihotbain lah gitu, mana yang benar mana yang salah kita udah tahu. Betul. Tapi untuk terus pilih yang benar, nah itu gimana belajarnya dari Raja Asa yang gagal nih? Kita belajar dari kegagalannya teman-teman ya. Balik ke pendeta Denny lagi. Nanti Ivy akan menikah. Harus ada anak ya. Yes. Orang nanti akan ngerti tuh. Jaga anak. Berkali-kali dikasih tahu, no, jangan. Tetap dilakuin dan dia ketawa. Yeay. Baru terus aku ngerti kayak, kenapa setiap kali Tuhan berikan amaran-amaran, bahkan sampai kemudian Tuhan izinkan kejatuhan itu terjadi, kok masih aja justru kayak, oh gitu ya, mungkin mau coba-coba ya sama Tuhan, gitu kan pikir begitu ya. Tapi jauh sebelum kesana ya, sebelum kesana, hidup dekat sama Tuhan tidak menjamin kita kebal sama pencobaan, ujian ini. Bahkan semeja sehidangan sama Yesus, ingat kisah Yudas, Yudas dirasuki setan menurut Alkitab bilang. Jadi teman-teman, hidup sama Yesus itu enak. Enaknya adalah ketika kita bisa menang melewati kesulitan-kesulitan itu gitu. Jadi bukan berarti tanpa kesulitan kita akan hidup dengan Yesus. Zerah orang Ethiopia maju mau berperang melawan si healer ini, si Asa. Sebetulnya sudah kuat loh ini. Kan udah aman. Udah aman. Perang udah berapa kali perang ini gitu kan ya. Kalau baca 2 Tawarik pasal 15. Oke. Si Asa memperkuat daerahnya. Dia bikin seolah-olah kerajaannya ini tidak akan pernah bisa sanggup dihancurkan sama kekuasaan yang lain. Kan dia perkuat, dia bikin berkubu itu kota. Artinya serangan apa lagi yang bisa masuk? Jadi kalau aku bisa memperkuat secara fisik, secara militer negaraku, kemudian rohaninya juga kuat, ini adalah benteng yang paling kokoh. Apalagi yang bisa, setan mana yang bisa masuk menyerang, menghancurkan bangsa Yehuda. Tapi
setan kesombongan bisa masuk. Tapi belum ke sana ya, belum ke sana. Tinggi hati Belum dia. ke sana. Iya. Dia menang loh lawan Zerah ini. Iya. Walaupun pasukannya sepertinya ya hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada dirinya. Dan doanya adalah doa yang sering kita lupakan di dalam hidup kita. Saat kita berdoa sama Tuhan, kita minta pertolongan sama Tuhan, tapi banyak kali doa itu cuma jadi sekedar formalitas supaya orang tahu gue tuh orang Kristen. Tapi gue berjuang dengan segala daya upaya yang gue miliki. Gue masih bergantung dengan gue. Malahan kalau bisa ya, sebelum sampai aku benar-benar jatuh, aku akan nggak usah berdoa. Aku masih kuat dan masih bisa kok melakukannya. Iya. Itu sering kita alami ya, Iya. dalam hidup kita. Iya, itu persis sama lagi Bible komentar yang aku baca Gitu dia ya? bilang, katanya pengalaman Asa tuh di akhir dari hidupnya dia menggunakan doa sebagai the last resort. Jadi kalau udah nggak ada cara yang lain gitu kan dia udah banyak pengalaman kan, jadi dia bisa coba A, bisa coba B, bisa coba C, kalau nggak bisa baru dia berdoa. Beda sama waktu di awal ya pendeta ya. Betul. Waktu sebelum first move aja dia mau denger apa kata Nabi dulu. Itu. Iya. Tapi kali ini sepertinya ya, pengalaman ini harusnya bisa bikin Asa jadi kuat dan semakin tidak meragukan bahwa Tuhan itu benar-benar ada memperhatikan kehidupannya. Karena kali ini dia luput lagi dari ancaman orang-orang Ethiopia. Jadi dalam doa yang sungguh-sungguh 2 atau 3 kali disebutkan dalam doanya, tolong Tuhan, tolong, help. Karena Nabi yang terus mengingatkan dia kan Azaria, Tuhan itu penolong. Jadi dia ingat terus, Tuhan seperti Engkau ingetin aku sama si Nabi penolong itu, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi kan sering dalam doa kita bukan jadikan Tuhan itu penolong kita, tapi kita jadikan Tuhan itu kayak juru masak kita. Tuhan hari ini gue lapar, tolong sediain ini gitu ya. Tuhan tolong jaga rumah gue Tuhan. Tuhan tuh kayak security yang 1 kali 24 jam nggak boleh tidur sama sekali. Wah, apalagi personal assistant. Tuhan, handphoneku mana? Tuhan itu mana? Karena aku butuh ini. Begitulah kita treat Tuhan. Well, seberapa penting sih doa itu dalam kehidupan kita sih? Di dunia yang sekarang ya, yang semuanya sepertinya ada dalam hitungan sekejap. Seberapa relevan doa dalam kehidupan kita anak-anak muda Kristen zaman sekarang? Aku juga ngelihat ke diriku sendiri kalau kerohanianku lagi rajin atau enggak itu dari doa pendeta. Oke. Karena kalau lagi dekat sama Tuhan, pengalamanku ya mungkin beda sama pengalaman teman-teman, tapi ini jadi indikator. Tanpa jam doa pun, misalnya di kereta atau lagi jalan kaki, mau komunikasi ke atas, itu berarti lagi dekat sama Tuhan. Tapi kalau udah lupa gitu ya mau berdoa, boro-boro pas makan atau itu mah nggak usah dihitung ya, itu udah pasti keluar dengan otomatisnya. Jadi aku lihat kehidupanku apakah dekat dengan Tuhan atau tidak dari spontanitas berdoanya itu. Iya, bahkan gelantungan di kereta tuh masih bisa berdoa loh. Masih, iya. Tuhan, presentasi gue harus lancar dong Tuhan ini gitu, omongan kecil gitu pendeta. Tapi it's a prayer gitu. Iya. Itu adalah sebuah doa. Dan karena mungkin orang berpikir doa tuh harus, ya memang Yesus ajarkan kita masuk ke dalam kamar. Iya. Tapi akan tiba pada satu saat di mana doa itu lifestyle kita, bahkan makan pun orang berdoa gitu, minum pun orang doa. Ya, ini adalah sebuah ekspresi untuk menunjukkan betapa hidupnya itu dekat sama Tuhan. Aku mau highlight satu doanya Asa ya, yang menurutku silakan. sangat menarik di 2 Tawarik 14 ayat 11. Aku lebih suka bahasa Inggrisnya, tapi aku baca bahasa Indonesia ya. Boleh. Di sini ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya, Lord, it is nothing for you to help. Bisa lah Tuhan kalau mau bantu mah gitu ya. Terus dilanjutkan, whether with many or with those who have no power. Jadi maksudnya angka tuh bagi Tuhan kecil gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya yang kuat atau yang lemah itu bisa. Tolonglah kami ya Tuhan, ini yang pendeta bilang tadi ya, tolong Tuhan, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Dengan kata lain, nggak ada mintanya pendeta ya. Ini doa penyerahan aja gitu. Tolong sama Tuhan. Tuhan bisa skenario perang ini bisa A, bisa B, tapi saya yakin Tuhan tolong. Nggak ada minta-minta spesifik harus gini. Karena gitu. karena untuk ngapa ngajarin Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan manusia?
Tuhan tahu semuanya, bahkan sebelum kita meminta, pemasmur bilang Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Jadi untuk apa kita berdoa? Ya untuk menyadarkan kita betapa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Betul. Konsistensi itu ya. Atau ada peristiwa lain pendeta dari Raja Asa yang benar-benar menggoyahkan imannya? Setelah peristiwa itu, harusnya kita akan mendapati pola kehidupan kesalehan yang luar biasa ya dari Asa ya. Raja loh ini. Kalau dia pendeta atau imam, oke lah, memang hidup saleh. Raja model kayak begini, mau perang berdoa dulu. Itu pemimpinnya kayak panglimanya kayak what? Raja takut ya gitu kayak. Kalau raja takut gimana kami gitu? Kami akan maju menghadapi musuh-musuh. Kemudian satu kali di sebelah utara, ini Baesa yang menggantikan Jerobeam ini. Dia mau memperkuat satu wilayah yang mungkin saja waktu itu penting untuk jalur perdagangan dan politik, namanya Rama. Ya, Rama. Ingat cerita Gideon? Siapa ini? Simpson tuh besar di Rama. Jadi di tempat ini senang sekali orang-orang pergi, rame. Bagi Asa ini ancaman. Istilahnya hubungannya dengan bangsa-bangsa sekitar akan makin sulit karena ditutupnya jalur ini. Jadi nggak terima dia, nggak terima. Kalau udah muncul masalah begini, harusnya kepada siapa kita harus? Ke Nabi lagi ya, atau Tuhan. Iya dong, paling tidak berdoa gitu kan. Kan sebenarnya kan berdoa, masa sekarang nggak berdoa? Tapi ini tadi dia lupa, atau mungkin dia pikir ini terlalu kecil kali ya, dan dia lupa untuk berdoa. Nah, yang menariknya kemudian gantinya dia lapor sama Tuhan. Tadinya kan dia sering lapor sama Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kali ini dia datang kepada sahabatnya, Raja Aram, namanya Ben-Hadad. Dan memang Ben-Hadad pada akhirnya bisa memberikan pertolongan kepada Asa, sehingga jalur di Rama itu nggak lagi dia perkuat, dan hubungan dengan bangsa-bangsa lain jadi plong. Jadi kalau orang mau pikir, memang salah kita dealing dengan orang, misalnya tanda kutip tidak beriman, atau orang yang tidak takut sama Tuhan. Pada batasan mana kita sebut hubungan ini sebetulnya mengancam iman saya dan sepertinya melupakan Tuhan dalam kehidupan saya. Kan ini come on man, biasa kan? Hubungan untuk menguntungkan itu kan biasa. Berarti ini kayak pisau bermata duanya pengalaman ya. Jadi Tuhan sengaja membawa kita banyak peristiwa dalam kehidupan supaya kita belajar. Tapi biasanya kalau udah sering belajar, udah pinter nih kan ya, akhirnya lupa Tuhan, mau coba kepintaran sendiri dari pengalaman sendiri. Yehuda tuh kan sisanya yang kecil. Israel memang lebih besar daripada Yehuda, tapi yang kecil ini bisa menaklukkan yang besar. Jadi seharusnya bangsa-bangsa yang lain itu sebenarnya khawatir sama yang kecil ini kalau nanti akan mengekspansi semua bangsa-bangsa itu. Tapi kok yang kecil ini tiba-tiba minta tolong sama yang ini ya? Tentu saja Ben-Hadad senang. Wah, pada akhirnya lu minta tolong sama gue kan? Artinya gue jauh lebih kuat daripada lu kan? Jadi secara tidak langsung Asa merendahkan Tuhannya di hadapan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu menghina Tuhan. Mungkin dia nggak mikir kayak gitu ya. Dia nggak mikir begitu. Kita juga nggak mikir kayak gitu. Transaksi biasa kita pikir, tapi ternyata sudah menduakan karena Tuhan. Maksud Tuhan, Aram itu harus tunduk sama mereka. Betul. Dan melalui mereka, bangsa Aram bisa mengenal Tuhan. Itu kan pengalaman yang dialami sama Naaman kan? Dari Aram dia datang mengenal Tuhan yang hidup di Israel, di bangsa mereka. Itulah ya, kita suka take for granted renungan pagi dan doa pagi misalnya. Padahal dari situ kita dapat wejangan untuk menjalani hari. Dan itu fundamental loh. Takutnya lupa. Itu fundamental. Aku seneng nih ya. Kan udah 2 tahun, anak kami 2 tahun berapa bulan ya. Jadi selama pandemi lah ya. Pagi tuh dia udah tahu kalau bangun pagi langsung dia udah tahu siklus-siklus itu, kebiasaan itu. Walaupun nanti aku besarnya takut ini jangan-jangan cuma jadi rutinitas nih buat dia nih. Tapi paling enggak waktu masih kecil dia udah tahu lah, begitu bangun atau begitu malam mau tidur, bapak dia bilang pimpin. Dia maunya lagu Tuhan pimpinlah aku gitu. Pimpin. Tapi secara tidak langsung kita yang udah capek sepanjang hari, bikin ini bikin itu, melawat ke sana sini, pulang malam,
pengen langsung tidur. Iya. Jadi di reminder sama dia, Pak, pim. Oh kita bangun, kita berdoa sama-sama. Kadang hal yang kecil itu bikin kita lebih bisa menghargai tentang Tuhan kita yang hebat dan besar itu. Amin. Teman-teman, kita diingatkan lagi ya konsistensi kita. Betul, hal yang basic gitu, tapi tanpa itu kita bisa salah langkah gitu ya. Sampai kemudian Tuhan mengizinkan sakit menimpa. Ini yang terakhir ya, cobaan Ini terakhir. rematik ya. Sakit kaki soalnya ini, asam urat mungkin ya. Kebanyakan makan Kegemukan protein ya. Asam urat ya, kena asam urat. Tapi tetap lagi, padahal mungkin sakit itu hal yang mungkin orang banyak melihat biasa sakit itu. Gitu ya. Tapi pada akhirnya ini aku nggak sukanya ya. Setiap sakit tuh orang langsung mikir kayak bikin dosa apa lu sama Tuhan lu. Salah apa? Walaupun memang kebanyakan demikian. Iya. Kita sakit fisik karena kita ya melanggar konsekuensi sendiri. gitu. Nah, ini menarik juga Pendeta. Waktu dia sakit, sebelum dia sakit dia didatengin satu nabi lagi. Oh iya, betul. Tapi dia nggak dengerin tuh. Si Hanani ya. Nabi Hanani. Berbeda ya. Beda Waktu si Azaria bin Oded datang, dia dengerin baik-baik tuh. Tapi kali ini si Hanani datang, malah dia tersinggung, sakit hati dia gitu. Ada yang bisa kita pelajarin nggak di sini ya Pendeta? Kan di satu sisi ya, waktu kita punya nggak usah lah kita punya penderitaan, tapi waktu kita lagi sukses gitu ya, kita nggak suka didatengin orang ngajarin kita gitu ya, udah berdoa belum gitu. Betul. Apa sih gitu, hidup gua oke aja kok gitu. Betul. Di sisi yang lain juga, misalnya bagi kita yang mau ingetin teman kita gitu ya, gereja lagi dong gitu, jangan lupa ya kan udah kelar nih misalnya sekolah yang ada hari Sabtunya misalnya gitu. Ini waktu bagi kamu untuk kembali gitu ya. Tapi kadang ya Via, begitu kembali ke gereja mereka malah tersinggung gitu. Ini gua udah datang ke gereja nggak dikotbahin kayak gini lagi, nggak bawa damai sejahtera, udah lah mending gua ke gereja, untungnya udah ke gereja nih. Pendeta gimana sih? Tuhan bisa membuat segala situasi yang mungkin bahkan tidak mengenakan sekalipun bagi kita untuk belajar supaya kita nggak makin parah sakitnya kayak si Asa. Dan Tuhan mau menyembuhkan kita sepenuhnya. Mungkin itu adalah bagian dari proses yang belum selesai gitu. Memang harus sakit. Belajar sama sahabat kita ya, cawan lebur ya. Betul. Kalau nggak sakit, nggak akan bisa dibentuk gitu sama Tuhan gitu. Benar. Kita beruntung bisa keluar dari masalah yang sebelumnya. Mungkin kita sorry to say mungkin ya, ada beberapa dari teman-teman kita yang sedang bergumul dengan sekolah hari Sabat, bekerja pada hari Sabat. Masih bersyukur kita Tuhan masih memelihara dan membimbing kita. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita jatuh ke dalam kelemahan itu. Dan kalau Tuhan izinkan sekarang kita menikmati berkat yang indah, seharusnya kita harus bisa merubah sikap kita. Oke, di akhir dari episode kali ini, nggak kerasa ya teman-teman, di Facebook kita mau add Raja Asa sebagai teman kita. Boleh. Karena walaupun dia raja, tapi struggle kita juga sebenarnya gitu ya. Jadi kita ada rasa simpati gitu ya ke Raja Asa. Aduh, sayang banget gitu, kenapa akhirnya harus seperti itu gitu kan ya, padahal bisa. Ini apa yang mau pendeta tekankan ya kepada teman-teman anak muda mengenai awalnya kuat, akhirnya lemah. Banyak anak muda yang hidup dari bayang-bayang kehidupan orang tua mereka. Itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Mau kisah kejatuhan atau kesuksesan. Tuhan mau kita semua menjadi asa yang tidak hidup di bawah bayang-bayang kehidupan orang lain. Dan termasuk orang tua kita. Bersyukur kalau orang tua kita sukses, orang yang takut akan Tuhan, kita melanjutkan legacy tersebut. Bahwa kita tahu kesuksesan itu berasal dari Tuhan. Semua berkat itu dari Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita jadi seperti Asa yang sanggup memangkas dan membungkam pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau memang bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh keluarga kita atau siapapun itu, kita harus bisa menghentikannya. Jadi bukti contoh kemurtatan tersebut harus bisa kita hentikan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Sama kita juga ya. Dan Tuhan mau kita semua menjadi asa, penyembuh. Dimanapun kita berada, Evi, kita harus bisa menjadi asa, the healer. Kita harus bisa menyembuhkan. Dan healing power itu harus terlebih dahulu kita rasakan ya Pendeta. Iya, betul sekali. Sebelum kita mau bagikan ke orang lain. Betul. Dan di akhir boleh aku baca ada nasihat dari Paulus juga Pendeta yang mirip-mirip
sama cerita Asa ini. Ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Aku skip aja ke ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, pendeta ya. Betul. Jadi harus kita, baru orang lain juga. Pendeta ada respon untuk ayat Paulus ini? Ayat itu akan jadi berkat dalam hidup kita kalau kita berdoa sama Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus membantu kita melakukannya. Yes. Ayat itu nggak akan pernah bisa berkuasa dan mengubah kehidupan kita Dalam kekuatan sendiri ya. Kalau Iya. dalam kekuatan sendiri dan Iya. kita tidak membuka hati kita supaya Roh Kudus bisa mengubah kehidupan kita. Amin. Jadi teman-teman, apapun yang kita hadapi dalam hidup, tetap semangat gitu ya. Amin. Konsisten. Hal-hal Amin. kecil yang kita anggap remeh seperti berdoa dan merenungkan firman Tuhan, itu bisa jadi senjata yang kuat di tangan Tuhan Betul sekali. dalam kehidupan kita. Amin. Untuk mengakhiri, pendeta boleh berdoa bagi teman-teman Ya, sekalian. mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan namamu, dimuliakanlah Engkau dalam kehidupan kami. Satu waktu yang indah, pada episode kali ini kami boleh mempelajari kehidupan dari Raja Asa. Kami rindu untuk menikmati pengalaman kehidupan Asa dalam kehidupan kami. Tentu saja pengalaman ketika dia mampu menunjukkan sikap hidup penurutan kepada Tuhan yang seutuhnya. Dia boleh memberikan sebuah dorongan dan gebrakan yang hebat dengan membawa kebangunan rohani bagi keluarganya dan bangsanya. Kami akan belajar dari kisah pengalaman kejatuhan Asa sebagai pengalaman penting agar kami tidak melupakan dan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, teman-teman orang muda di zaman ini sedang menghadapi banyak sekali tantangan dalam kehidupan mereka. Bantu mereka untuk menang. Bantu mereka untuk peka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan bantu mereka untuk membuka hidup mereka dan mengizinkan Roh Kudus bekerja untuk mengubah kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Kau kuatkan, yang berduka cita diberikan selalu penghiburan. Pertemukan kami kembali di waktu yang akan datang, di episode-episode di mana kami akan membahas tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang akan membawa kami menikmati berkat indah kekuatan rohani. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengirimkan Ivy untuk menjadi partner kami membahas firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan penyelamat kami. Haleluya. Amin. Thank you Pastor Dedi untuk hari Thank you. ini. Thank you, Evi. Teman-teman, belajar dari Raja Asa, kita didorong untuk tidak putus asa gitu ya. Betul sekali. Supaya terus maju dalam hidup, tapi terlepas dari pengalaman dan pembelajaran, kita tetap harus menomorsatukan Tuhan dan juga hikmatnya di dalam kehidupan kita. Kita ketemu lagi di Facebook, tapi untuk sekarang kita log out dulu. Tuhan memberkati kita semua.